Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus mushola, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum kita pada malam yang ke-15 ini yaitu 4 golongan manusia di akhirat yang alasannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mari kita pergunakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Sesibuk apapun awak, situasi kondisi apapun keadaan awak, jangan lupa beribadah kepada Allah. Karena besok di akhirat kita tidak bisa beralasan. Besok di akhirat ada 4 golongan manusia, tapi alasannya tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yahtaju yaumal qiyamah, akan berhujjah pada hari kiamat. Li arba'atin anfusin, kepada 4 orang nabi. Ala arba'atin ajnasi minan nas, terhadap 4 golongan berbondong-bondong menghadap Allah, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun maaf mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang alasannya tidak diterima oleh Allah? Yang pertama yaitu orang-orang kaya, pejabat datang kepada Allah. Ya Allah, maafkan kami. Kami minta ampun ya Allah. Kenapa kalian minta maaf? Kami di atas dunia ya Allah sibuk mengurus harta, sibuk dengan jabatan kami, mengurus rakyat, sehingga kami lupa beribadah kepadamu ya Allah. Kemudian pada saat itu dipanggil oleh Allah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ke sini. Akhirnya Allah berkata, lihat Nabi Sulaiman ini. Dia adalah seorang yang kaya raya, pejabat, bahkan dia adalah seorang raja yang dipimpinnya bukan hanya manusia, jin itu rakyatnya, binatang-binatang itu rakyatnya. Walaupun Nabi Sulaiman sibuk, akan tetapi dia tidak lupa beribadah kepadaku. Akhirnya orang-orang yang kaya, para pejabat diusir oleh Allah karena alasan mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, datang orang-orang yang sakit. Sakit kepala, sakit di kuok, panau, asam urat, datang menghadap Allah. Ya Allah, maafkan kami. Ba'a kalian minta maaf. Kami di atas dunia sakit ya Allah. Tagata badan kami sehingga kami lupa beribadah kepadamu ya Allah. Pada saat itu dipanggil oleh Allah Nabi Ayub alaihissalam. Wahai Nabi Ayub, kesini kamu. Lihat Nabi Ayub ini dia sakit.
Saking sakitnya bapak ibu ditinggal oleh istri dan anaknya, ditinggal oleh pengikut-pengikutnya. Tapi walaupun Nabi Ayub sakit, tetap dia beribadah kepadaku. Akhirnya orang sakit tadi diusir oleh Allah. Baiklah mungkin sadolahan. Kemudian datang pula rombongan yang ketiga, yaitu para karyawan yang sibuk dengan pekerjaannya. Orang-orang yang sibuk dengan kerjanya datang kepada Allah. Ya Allah, maafkan kami. Kenapa kalian minta maaf? Kami di atas dunia sibuk dengan pekerjaan kami, ya Allah. Kami sibuk dengan bos kami disuruh ikin kamari. Akhirnya kami tidak melaksanakan ibadah kepadamu. Kami tidak sholat, kami tidak Jumat. Kemudian pada saat itu dipanggil oleh Allah Nabi Yusuf. Lihat Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf itu pernah jadi pesuruh, pernah jadi budak di bawah kerajaan Mesir saat itu. Tapi walaupun dia budak jadi pesuruh, tetap dia beribadah kepadaku. Akhirnya diusir Allah. Baik kalian mungkin sadolah. Yang terakhir yang datang rombongan, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, tidak mempunyai apa-apa, datang kepada Allah. Ya Allah, maafkan kami. Kenapa kalian minta maaf? Kami di atas dunia tidak sempat beribadah kepadamu. Lima taraktu ibadah. Kenapa kalian tidak sempat beribadah? Kami di atas dunia sibuk mencari rezeki, ya Allah. Sibuk mencari rezeki sesuap nasi, ya Allah, sehingga kami lupa kepadamu. Akhirnya pada saat itu dipanggil oleh Allah Nabi Isa alaihi salam. Lihat Nabi Isa ini, dia tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak, bahkan dia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai rumah, miskin. Tapi walaupun Nabi Isa miskin, dia tidak lupa beribadah kepadaku. Akhirnya orang-orang miskin diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ampe golongan tadi kau menangis karena alasan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata empat golongan ini? Ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Kalau modeko akhirnya, ya Allah, lebih baik kami jadi debu saja daripada dicampakkan ke dalam neraka. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau modeko akhirnya, ya Allah, kami lebih baik jadi debu saja daripada dicampakkan ke dalam api neraka. Menangis orang tu. Sebelum kita menangis, jangan sampai menangis di akhirat besok. Maka daripada itu, apapun kondisi awak, sesibuk apapun awak, sempatkan awak untuk beribadah. Sempatkan diri kita untuk solat, karena itulah hal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.